yang disebut sebagai Weda yang kelima itu bukan hanya Bhagavad Gita, tapi Ramayana juga Weda yang kelima, Mahabharata juga Weda yang kelima, Siwa Purana Weda yang kelima, Wisnu Purana Weda yang kelima, Brahma Purana Weda yang kelima, Skanda Purana Weda yang kelima, Padma Purana Weda yang kelima, Markandeya Purana Weda yang kelima, Brahmanda Purana yang Weda yang kelima, dan Purana-Purana yang lain itu juga merupakan Weda yang kelima atau Pancama Weda. Sementara secara tersurat justru malah tidak ada sama sekali yang menyebutkan Bhagavad Gita sebagai Pancama Weda. Ya. Om Swastiastu, Om Wulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat berjumpa kembali dengan Anda di channel Romo Miswanto Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu topik tentang Pancama Weda atau Weda yang kelima. Beberapa waktu yang lalu ada teman yang bertanya kepada saya, Pak Mis, apakah Weda yang kelima atau Pancama Weda itu hanya Bhagavad Gita? Terus, kalau memang demikian, lalu dari manakah sumber teks sastra yang mengatakan Pancama Weda atau Weda yang kelima? Karena secara umum masyarakat kita mengenal Weda itu ada 4, yaitu Catur Weda. Oke, sebelum kita bahas terkait dengan Pancama Weda ini, jadi kita perlu memahami dulu bahwa dalam konteks kitab suci, Sruti, itu yang dikenal memang Catur Weda. Jadi ada 4 Weda yang merupakan Sruti atau wahyu dari Tuhan, yang namanya Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda. Di dalam kumpulan mantra samhita, wahyu suci atau Sruti ini kemudian dikenal dengan istilah Catur Weda. Nah, sahabat Romi, munculnya istilah Pancama Weda ini diketahui oleh umat Hindu ketika mereka membaca Bhagavad Gita yang kemudian di sana ada tulisan Bhagavad Gita kemudian dalam kurung Pancamo Weda. Tidak salah memang. Tapi yang perlu kita pahami adalah dari manakah sumbernya, teksnya, apakah memang mengatakan demikian secara tersirat atau tersurat, ya, atau secara langsung. Nah, ini perlu kita pahami dan kita lihat sumber teksnya. Nah, sebenarnya terkait dengan istilah Pancama Weda itu ada banyak teks dan sloka atau tulisan atau dari sumber susastra Hindu yang mengatakan tentang Pancamo Weda atau Weda yang kelima. Nah, di sini saya akan mengambil 2 saja. Yang pertama dari kitab Upanishad dan yang kedua adalah dari Purana. Dari Upanishad saya akan mengambil Chandogya Upanishad dan yang kedua dari Purana saya akan mengambil Bhagavata Purana atau yang lebih dikenal sebagai Srimad Bhagavatam. Oke, yang pertama dari Chandogya Upanishad itu ada di dalam Chandogya Upanishad Adhyaya yang ke-7, Kanda yang ke-1, sloka atau pada bait yang ke-4. Di sana dikatakan seperti ini.
Namawa rek wedo yajur wedah sama weda atarwanas caturta itihasa purana pancamu wedanam weda. Nah, jadi dalam bait atau teks dari Chandogya Upanishad ini jelas bahwa Rigveda, Yajurveda, Samaweda, Atharvaveda itu adalah catur weda. Sementara yang dianggap sebagai weda yang kelima itu adalah itihasa dan purana. Atau di sini dikatakan sebagai wedanam weda. Kalau kita bicara wedanam weda, tentu kita mungkin ingat dengan istilah core of the core, intinya inti ya, wedanya weda. Nah, kemudian ada di dalam Bhagavata Purana, ya, skanda 1, adhyaya yang keempat, sloka yang ke-20. Nah, karena ini sloka yang syair dan bertembang, saya coba akan tembangkan dari sloka Bhagavata Purana ini. Rek yaju samatarwakya wedas catwara udrita itihasa puranam ca pancamo weda ujyate. Nah, ini dari Bhagavata Purana juga sama, intinya sama dengan yang di Upanishad tadi, bahwa dikatakan ujyate, Rigveda, Yajurveda, Samaweda, Atharvaveda itu adalah weda catwara udhreta. Jadi keempat weda atau catur weda yang dipisah-pisah sebagai satu bagian dari kumpulan mantra samhita yang kemudian dipisah-pisah menjadi 4. Rig, Yajus, Sama, dan Atharva. Itihasa Puranamca. Dan itihasa serta Purana itu adalah Pancamo Weda. Jadi ini jelas baik di dalam Purana maupun Upanishad tadi dikatakan bahwa Weda yang kelima itu adalah itihasa dan Purana. Lalu apakah itihasa dan Purana itu satu kitab? Tidak. Itihasa itu ada Ramayana, ada Mahabharata. Kemudian Purana ada 18 yang disebut sebagai Mahapurana, ada lagi Upapurana atau mungkin Purana-Purana tambahan yang muncul belakangan. Nah, kalau kita katakanlah Mahapurananya 18 ditambah 2 itihasa berarti ada 20 yang dinamakan sebagai Pancama Weda atau Weda yang kelima. Kalau demikian, ya, maka yang disebut sebagai Weda yang kelima itu bukan hanya Bhagavad Gita, tapi Ramayana juga Weda yang kelima, Mahabharata juga Weda yang kelima, Siwa Purana Weda yang kelima, Wisnu Purana Weda yang kelima, Brahma Purana Weda yang kelima, Skanda Purana Weda yang kelima, Padma Purana Weda yang kelima, Markandeya Purana Weda yang kelima, Brahmanda Purana yang Weda yang kelima, dan Purana-Purana yang lain itu juga merupakan Weda yang kelima atau Pancama Weda. Sementara secara tersurat justru malah tidak ada sama sekali yang menyebutkan Bhagavad Gita sebagai Pancama Weda. Ya, mengapa Bhagavad Gita dikatakan sebagai Pancama Weda? Karena Bhagavad Gita adalah bagian dari Mahabharata. Jadi sesungguhnya Bhagavad Gita dikatakan sebagai Pancama Weda itu adalah karena
Mahabharata, ya, karena ada di dalam Mahabharata. Nah, jadi kalau demikian, gita-gita yang lain selain Bhagavad Gita, seperti guru kita, Widuraniti, kemudian ada mungkin ada gita-gita yang lain, ya, misalnya Udawa Gita dan sebagainya yang berasal dari Ityasa dan Purana, maka itu juga termasuk sebagai Weda yang kelima tentunya. Jadi eh, kebijaksanaan yang ada di dalam kita itu tidak hanya di dalam Bhagavad Gita, tapi juga ada kita-kita yang lain. Nah, kalau kemudian ada yang mengklaim hanya di dalam Bhagavad Gita atau Bhagavad Gita saja sebagai Weda yang kelima, maka mungkin belum membaca teks di dalam Upanishad dan Bhagavata Purana ini. Jadi itu sahabat Romi yang perlu kita pahami sehingga ketika kita sudah bisa memahami atau bisa punya sumber referensi terkait dengan teks literasi sastra susastra Weda, maka kita tidak akan mudah mengklaim. Ya, kita tidak perlu ikutan mengklaim orang-orang dari luar sana yang suka mengklaim, ya, bahkan mengklaim yang ada di Hindu punya dia dan sebagainya, ya tidak perlulah. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan. Yang penting kita cerdas dalam berliterasi tentang sastra dan susastra Weda, tidak mudah untuk mengklaim. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Bongulun Basuki Langgeng. Rahayu Sagung Dumadi.